Jumpa lagi Kelapus Sukacita, pemirsa yang diberkati Tuhan. Pembacaan firman Tuhan terambil dari kitab Mazmur pasal 104 ayat 6 sampai pada ayatnya yang ke-12. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami datang di hadapan-Mu Bapa, kami sangat rindu untuk mau menikmati firman-Mu yang adalah santapan rohani, air kehidupan yang memberikan kami kekenyangan dan kelegaan. Oleh sebab itu, marilah Bapa berfirman kepada kami, karena kami telah siap untuk mau menyambut firman-Mu. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari kitab Mazmur pasal 104 ayat 6 sampai pada ayatnya yang ke-12 mengatakan kepada kita, dengan samudra raya engkau telah menyelubunginya, air telah naik melampaui gunung-gunung, terhadap hardikmu air itu melarikan diri, lari kebingungan terhadap suara gunturmu. Naik gunung turun lembah ke tempat yang kau tetapkan bagi mereka, batas kau tentukan takkan mereka lewati, takkan kembali mereka menyelubungi bumi. Engkau yang melepas mata-mata air ke dalam lembah-lembah, mengalir di antara gunung-gunung, memberi minum segala binatang di padang, memuaskan haus keledai-keledai hutan, di dekatnya diam burung-burung di udara, bersiul dari antara daun-daunan. Demikian sabda kebenaran firman Tuhan. Pemirsa Kelapus Sukacita yang diberkati Tuhan, dari pembacaan firman Tuhan diberikan tema air hidup memberikan kehidupan. Siapakah air hidup itu? Air merupakan kebutuhan hidup kita tiap-tiap hari. Kalau tidak ada air, berarti kita tidak bisa mengalami kehidupan secara jasmani saja. Tubuh, jiwa, roh kita beraktivitas, kita sangat membutuhkan air. Baik air untuk di dalam tubuh kita, maupun juga air dalam kita menggunakan untuk masak dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, si pemazmur mau mengarahkan kepada kita sebagaimana ia yang memiliki iman yang kokoh, yang punya kepercayaan yang sungguh kepada Allah, dan ia yang memuji Allah atas kehebatan, kedahsyatan tangan Allah sendiri, yang sebagaimana ia menjadi arsitek dalam menggambar dan dalam menciptakan langit dan bumi dengan mengisi akan setiap tumbuh-tumbuhan, tanaman-tanaman, bahkan binatang-binatang dan manusia yang merupakan ciptaan yang segambar dan serupa dengan Allah, hadir ada dalam bumi ini. Perjalanan kehidupan manusia, apabila manusia yang hidup dalam kejahatan, maka si pemazmur dia menggambarkan dengan mengutarakan pada ayatnya yang ke-7, terhadap hardikmu air itu melarikan diri, lari kebingungan terhadap suara gunturmu. Air yang memberikan hidup. Manusia sudah mendapati kehidupan, suatu kepercayaan yang kokoh kepada Allah. Tetapi ketika manusia tidak percaya kepada Tuhan, manusia yang telah mendapati air kehidupan itu dengan cuma-cuma, tetapi karena tidak mau percaya kepada Allah, maka ia akan mengalami hukuman, dan Allah sendiri akan berperkara kepadanya, sehingga mereka akan berlari dengan kebingungan, dan mereka tidak tahu arah tujuan langkah hidup mereka itu mau arah kemana, karena berdasarkan kejahatan demi kejahatan yang mereka lakukan terhadap Allah. Pemirsa yang diberkati Tuhan, orang yang jahat mereka tidak akan mendapati ketenangan, kenyamanan, bahkan juga mereka tidak mampu untuk melewati setiap tantangan cobaan yang datang silih berganti dalam kehidupan mereka, karena mereka tidak mengandalkan Allah. Mereka tidak mengalami kesegaran dalam hidup mereka sebagaimana dalam menikmati firman Tuhan yang akan memberikan mereka hidup. Kita belajar melihat dalam kehidupan bangsa Israel, bangsa yang tidak percaya kepada Tuhan, dan juga bangsa yang telah meninggalkan Allah sebagai air kehidupan. Itu dapat kita lihat pada Yeremia pasal 2 ayatnya yang ke-13, sebab 2 kali umatku berbuat jahat, mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup. Mereka telah meninggalkan Allah sebagai sumber air yang hidup untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor yang tidak dapat menahan air. Pemirsa yang diberkati Tuhan, menjadi suatu pertanyaan dalam kehidupan kita, apakah kita tetap mau memiliki dan tetap mau mengandalkan Allah melalui Yesus Kristus dan Roh Kudus sebagai air kehidupan yang memberikan kita hidup? Maka menjadi satu ajakan untuk kita, nikmatilah firman Tuhan, firman yang memberikan kekenyangan dan kesegaran, firman yang adalah santapan rohani, dan firman yang adalah air kehidupan. Bagi kita yang selalu setia menikmati firman, maka kita dikatakan paling sangat berbahagia sebagai anak-anak kepunyaan Tuhan. Oleh sebab itu, si pemazmur juga ia mau mengatakan kepada kita bahwa Allah sanggup dan Allah mampu untuk menyediakan
setiap kebutuhan dalam perjalanan kehidupan kita. Ciptaan Tuhan yang telah Allah berikan, tumbuh-tumbuhan dan binatang-binatang yang ada di sekeliling kita, mereka saja diberikan makanan untuk dalam perjalanan kehidupan mereka, sebagaimana kita melihat bahwa mereka mendapati air kehidupan. Pada ayat yang ke-11 mengatakan dari si pemazmur, memberi minum segala binatang di padang, memuaskan haus keledai-keledai hutan. Berarti binatang saja mendapati kelegaan, apalagi bagi kita sebagai manusia yang memiliki iman, yang memiliki hikmat, yang memiliki pikiran dan ciptaan yang sangat sempurna, yang segambar dan serupa dengan Allah. Maka marilah kita datang dan mencari Dia sebagai sumber air kehidupan. Pemirsa yang diberkati Tuhan, menjadi umat-umat yang percaya kepada Dia, datanglah kepadanya, sebagaimana kita melihat juga pada Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke-14 mengatakan kepada kita, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Sebagai umat yang percaya kepada Allah, milikilah Dia sebagai sumber mata air kehidupan yang memberikan hidup kita, yang akan selalu merasakan hidup dalam kenyamanan, ketenangan, hidup dalam kelegaan, hidup yang selalu mau bersyukur kepada Allah, bahkan yang selalu mau menikmati air kehidupan itu daripada Dia. Allah yang punya firman memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Engkau mengajarkan kepada kami tentang air kehidupan. Tuhan, tolong kami supaya kami dimampukan untuk tetap mau minum air yang berasal dari Engkau Allah. Engkau yang telah memberikan samudra yang begitu luas dengan air yang telah kami nikmati, Kau sediakan bagi kami. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ajarilah kami Tuhan untuk mengandalkan Engkau. Pimpin dan tuntun, lindungi dan sertai kami senantiasa. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.